Merdeka. Merdeka yang sesungguhnya adalah merdeka. Merdeka yang sesungguhnya adalah merdeka bukan hanya sekedar mengusir penjajah di negeri jajahan. Merdeka bukan hanya sekedar mampu kita meneriakkan saya merdeka, negeri ini merdeka, penjajahan di atas permukaan bumi harus dihapuskan. Bukan hanya sebatas itu. Maka pada kesempatan ini saya ingin sampaikan hakikat kemerdekaan dalam pandangan Islam. Jadi hakikat kemerdekaan dalam pandangan Islam adalah kemerdekaan yang hakiki. Yang dimaksud dengan kemerdekaan yang hakiki, setiap orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bebas dari segala macam bentuk kesyirikan. Terhindar dari siksa neraka dan menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh balasan nanti akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia berada dalam keberuntungan. Itulah dambaan, itulah yang dia cari, itulah orang-orang yang merdeka hidup hari ini. Merdeka lahir batin. Jadi merdeka bukan hanya sekedar mengusir penjajah. Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang terbebas dari segala macam belenggu yang menghambat syariat. Merdeka fisik, merdeka ideologi, merdeka paham dari pengaruh hawa nafsu, merdeka budaya yang sesuai dengan syariat, dan merdeka cara berpikir. Hak-hak Allah itu bisa dilaksanakan dengan baik, dengan sempurna. Sementara kewajiban kita sebagai manusia juga tidak pernah kita tinggalkan sebagai seorang hamba yang senantiasa bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang hamba yang merdeka. Merdeka yang sesungguhnya adalah hamba yang terbebas dari perbudakan hawa nafsu. Sebab Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa Tuhan yang paling banyak disembah oleh manusia di atas permukaan bumi adalah Tuhan hawa nafsu. Afra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi tatkala orang hari ini masih menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, kehidupan keseharian masih diatur oleh hawa nafsu, dia tunduk dan patuh kepada hawa nafsu, dia mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, juga akan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ini orang belum merdeka. Harta selalu membisikkan kepada manusia. Apa kata harta? Carilah aku sebanyak-banyaknya. Pada saat kita banting tulang siang malam, pagi sore, kita bekerja untuk mendapatkan harta, harta pun kita dapatkan, lalu harta itu membisikkan, gunakan waktu lembur supaya harta lebih bertambah, supaya harta lebih banyak. Kita gunakan waktu lembur. Manakala itu berhasil, nanti harta mengatakan, jangan kamu peduli halal haram, supaya aku lebih banyak ada di sisimu. Maka tanda orang bakhil itu ada 3. Tanda orang celaka itu ada 3. Yang pertama, tanda orang celaka itu adalah bakhil yang dituruti,
pelit yang dituruti, sayang sama harta luar biasa. Tanda orang celaka yang kedua, nafsu yang diikuti. Apa kata nafsu? Sekalipun itu bertentangan dengan perintah Allah, sekalipun itu bertentangan dengan perintah Rasul, sekalipun itu bertentangan dengan syariat, dia tetap mengikutinya. Tanda orang celaka yang ketiga, dia bangga dengan dirinya, dia bangga dengan keturunannya, dia bangga dengan kakek nenek moyangnya sekalipun telah menjadi tulang belulang dalam kuburan. Itu tiga tanda orang celaka. Tiga tanda orang bahagia. Yang pertama, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kala sepi, di tengah kesunyian dan di tengah keramaian. Jadi bukan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat berada dalam keramaian, di depan orang banyak, terkesan dia itu taat dan rajin beribadah. Pada saat sendirian tidak seperti itu. Yang kedua, ciri orang yang bahagia adalah sederhana dalam aktivitas apapun. Adakala pada saat dia kaya, demikian juga pada saat dia miskin. Tanda yang ketiga orang yang bahagia adalah dia tetap berlaku adil tatkala memutuskan satu perkara, apakah terhadap musuhnya atau terhadap sahabatnya, apakah pada saat dia senang atau pada saat dia marah. Jadi hakikat hidup sebenarnya adalah tatkala seseorang telah mampu menghambakan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang untuk itulah Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi merdeka lahir batin, terbebas dari segala macam kesyirikan, tenangkan hati, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.